Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Insya Allah sehat ya semuanya. Walaupun kondisinya seperti ini, tapi harapan kita tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan kita. Baik anak ustazah, sebelumnya sudah mengenal ustazah? Oke, belum pastinya. Kenapa? Karena ini pertama sekali ustazah masuk di kelas kalian, kelas 7 SMP IT Darul Fikri. Baik, ustazah kenalkan, nama ustazah Sri Wahyuni Hasibuan, yang mana ustazah akan memegang pelajaran bahasa Indonesia di kelas kalian. Ini untuk kelas 7 putra dan kelas 7 putri juga. Nah, untuk di tahun ajaran ini, anak ustazah, di semester pertama ini kita akan memasuki pembelajaran yang bab pertama, yaitu teks deskripsi. Nah, ini dia ya, saya tunjukkan. Oke, teks deskripsi. Sudah pernah mendengar namanya teks deskripsi? Waktu SD kayaknya sudah ada pembelajarannya, hanya saja tidak secara langsung to the point disampaikan oleh ustazahnya atau guru yang di SD dulu. Yang ini namanya anak-anak, ini namanya teks deskripsi, enggak seperti itu. Mungkin kalian sudah mengenal tapi belum tahu nama teks itu apa. Nah, hari ini di kelas 7 di bab pertama kalian akan belajar tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Oke, sebelumnya ustazah akan sampaikan kepada anak ustazah semuanya bahwasanya di dalam bab ini tujuan dari pembelajaran ini yang tak lain dan tak bukan adalah yang pertama, dari pembelajaran bab 1 ini sangat diharapkan ya kan? Sangat diharapkan kalian itu bisa memahami apa itu teks deskripsi. Lalu yang kedua, tujuan dari teks itu apa? Karena nggak cukup hanya paham saja, hanya paham oh teks deskripsi ini apa, nggak cukup, tapi harus tahu dulu makna tujuan dari teks itu apa, supaya kita bisa menggunakannya suatu saat nanti ketika kita ingin menulis. Oke, yang selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini yaitu supaya kalian sebagai siswa bisa mengetahui atau dapat mengetahui ciri dari teks deskripsi. Ini untuk apa? Ini fungsinya ketika nanti kalian menganalisis, oh ini teks apa ya? Nah, kalau dari mana kalian tahu itu teks deskripsi? Lihat saja nanti ciri-cirinya apa. Atau mau membuat teksnya, kayak mana ya cara membuat teks deskripsi? Nah, tahu dulu ciri-cirinya seperti apa. Nah, selanjutnya, tujuan selanjutnya yaitu mengetahui jenisnya. Karena teks deskripsi ini banyak dianya, tidak hanya satu, dua jenis dianya. Dan selanjutnya, ini yang paling penting, mengetahui muatan keimanan dalam pembelajaran teks deskripsi. Nanti akan saya hubungkan. Ternyata teks deskripsi ini tidak hanya dipelajari dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tapi di mana nanti kalian akan temukan. Nah, itu akan terkait dengan muatan keimanannya. Oke, kalau begitu, apa itu teks deskripsi? Anak ustazah yang tahu? Ada yang pernah dengar misalnya guru waktu SD-nya sebutkan, atau pernah baca dimanapun, di buku manapun, ada yang tahu? Anak-anak ustazah? Ini ustazah belum kenal semua namanya ini, karena kita belum sempat berjumpa ya untuk kenalan. Oke, kalau begitu ustazah mau tanya nih, pernah nggak nonton televisi? Oh pastilah pernah ya kan, semuanya punya televisi. Nggak ada yang nggak punya televisi. Minimal HP juga ya. Pernah, kalau begitu pernah mengikuti program televisi yang biasanya menayangkan tentang keindahan-keindahan alam Indonesia, ekspos Indonesia seperti itu. Ada yang pernah nonton? Nah, ini yang nggak pernah nonton ini bisa ditanya ini. Jangan-jangan cuma nonton film, nonton sinetron aja kerjaannya ya kan? Padahal itu bagus, kalau program TV seperti itu bagus tonton. Jadi minimal kita tidak bisa menjelajahi Indonesia, tapi kita sudah tahu gambarannya. Oke, anak ustazah, bagi yang sudah pernah menonton atau yang belum menonton program televisi yang dia itu programnya Expos Indonesia. Nah, itu anak ustazah bagian dari teks deskripsi. Hanya saja dia tidak teks dalam bentuk tulisan, tapi pengucapan. Oke? Atau selanjutnya seperti ini. Anak ustazah misalnya dalam kehidupan sehari-hari melihat suatu benda atau pergi ke tempat wisata. Oke? Nah, setelah jumpa dengan teman-temannya, anak ustazah menceritakan ini. Oh, saya waktu itu pergi ke Danau Toba. Tempatnya sangat indah dengan danau yang airnya hijau, gunung-gunung di sekelilingnya. Nah, itu juga cara anak ustazah menceritakan itu juga bagian dari teks deskripsi. Nah, kegiatan bercerita yang telah kalian lakukan itu
Nah, itu juga bagian dari tes deskripsi. Kalau begitu anak ustazah, coba apa itu tes deskripsi? Nah, yang bagian tahu. Oke, kalau belum tahu catat ya. Catat, dengarkan baik-baik. Kalau nggak mau mencatat nggak masalah. Yang penting ingatannya. Oke, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa objek. Maaf ya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa objek tentang pengalamanmu, penglihatanmu, pendengaranmu, dan perasaanmu. Nah, ini perhatikan. Teks yang menggambarkan objek. Nah, jadi di dalam membuat teks deskripsi ini yang paling penting adalah objek. Ini objek. Objek ini yang akan kita gambarkan. Masalahnya yang mau digambarkan, tapi dia digambarkan dalam bentuk teks, dalam bentuk kalimat. Nah, objek harus ada objeknya. Berdasarkan apa? Pengalaman yang dirasakan, penglihatan. Nah, mata kita melihat, pendengaran, telinga, lalu perasaan kita. Nah, jadi dengan pengalaman indera tadi, ya kan, seorang penulis akan menguangkan objek yang dilihatnya, yang didengarnya, yang diciumnya, dan dirasanya ke dalam kalimat demi kalimat. Nah, jadi teks deskripsi ini yang pertama harus anak ustazah ingat, harus ada objek, karena kita mau menggambarkan dalam bentuk kalimat. Jadi harus ada objeknya, harus jelas. Objeknya ini yang pertama bisa berupa benda, manusia atau tokoh, apalagi tempat itu bebas, sekolah, kamar kalian, kamar tidur, apalagi tempat wisata. Nah, itu objeknya. Dan yang kedua yang harus diingat, dalam membuat teks ini menggunakan ini berdasarkan inderanya. Apa yang dilihat, apa yang kalian lihat dari objek itu, itulah yang kalian tuliskan. Nah, baik yang fisik objek itu, nah itulah tuliskan. Bagaimana fisiknya, tuliskan. Bagaimana fisik sang tokoh yang kalian lihat, itulah yang kalian tuangkan. Jadi hanya apa yang kalian lihat. Jadi nggak bisa nih misalnya anak ustazah mau mendeskripsikan candi Borobudur misalnya, tapi nggak pernah sana, nggak pernah lihat. Nah, itu nggak bisa juga. Jadi harus dilihat dia supaya jelas, karena dia menuangkan indera perasa kita, yaitu indera penglihatan. Lalu yang didengar, yang dicium, dan yang dirasakan ke dalam kalimat demi kalimat, itu dia. Jadi teks deskripsi itu intinya menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian rasakan menggunakan indera tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, itu tadi ya pengertian teks deskripsi. Oke, kalau sudah tahu teks deskripsi pengertiannya itu, berarti apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada teman-teman kita juga, untuk supaya orang yang tidak pernah melihat apa yang kita diskusikan tadi, apa yang kita gambarkan tadi, mereka juga bisa mengetahuinya. Mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan dan lewat kalimat-kalimat kita di dalam teks itu. Itulah tujuannya. Nah, makanya anak ustazah kalau misalnya belum pernah ke suatu tempat, ya kan, pengen lihat apa misalnya ya. Ini lagi booming nih, ya kan, Hagia Sophia yang dijadikan masjid. Nah, pengen nih tahu kayak mana ya Hagia Sophia itu. Nah, bolehlah searching di apa. Boleh dilihat deskripsi tentang Hagia Sophia. Nah, setelah kalian baca deskripsi itu, maka setidaknya, ya kan, walaupun belum pernah ke sana, tapi kalian pasti sudah punya gambaran sedikit dari teks deskripsi yang telah dibuat sang penulis tadi. Oke, itu yang harus saja ya, jadi tujuannya itu. Selanjutnya, ciri teks deskripsi. Apa sih ciri teks deskripsi ini? Yang pertama, cirinya yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Ya, itu intinya ya. Yang pertama, sejalan dengan maknanya, bahwasanya cirinya harus tulisannya atau kalimatnya berbentuk gambaran, ya kan? Beda dengan narasi. Kalau narasi kan menceritakan ya kejadian dia. Nah, kalau deskripsi dia enggak. Lalu yang kedua,
melibatkan kesan indera. Nah, itu tadi yang saya bilang ya, melibatkan kesan indera. Apa dia? Yang pertama, indera penglihatan. Nah, ini dia indera penglihatan. Bagaimana contoh kalimatnya? Nih, perhatikan saja. Dengarkan ya. Suasana di desa begitu asri. Hijau lepas memandang, penuh daun dan pohon rindang. Nah, burung biru melintas. Ku tak tahu namanya, tapi cantik. Di sini warna-warni bunga dan kupu-kupu bukan hanya sekedar cerita dari buku saja. Nah, ini berdasarkan hasil penglihatan. Kenapa? Karena ada warna disebutkan ini. Hijau. Kita tahu hijau itu dari mana? Ini contoh ya, anak ustazah bajunya. Misalnya ada yang pakai baju merah nih, yang sedang nonton, ya kan? Pakai baju merah. Itu tahu warna merah dari mana? Dilihat kan? Nah, itu dia tadi, indera penglihatan. Ini contoh kalimatnya. Ini contoh kalimat deskripsinya. Oke. Lalu yang kedua, yang contoh melibatkan kesan indera selanjutnya selain penglihatan ada indera penciuman. Nah, hidung kita ya, penciuman. Bagaimana contoh kalimatnya nih? Wangi rumput. Nah, wangi. Dari awal kalimatnya saja kita sudah tahu bahwasanya menggunakan indera penciuman. Nggak mungkin kan apa bisa kalau kita pakai telinga kita tahu itu wangi, enggak kan? Nah, tentu saja tahunya wangi. Kalau pakai parfum kan yang langsung menangkap kita hidung kita kalau nggak parfumnya. Wangi rumput dan bunga bercampur jadi tak tentu baunya. Oke, bisa dibaca selanjutnya. Tentu saja contohnya. Nah, ini merupakan kalimat deskripsi. Oke, langsung saja kita lanjut. Masih bisa fokus ya semuanya. Baik. Selanjutnya, indera pendengaran. Nah, apa yang kalau pakai indera pendengaran apa? Iya, harus telinga. Mungkin nggak tahu, pasti tahu ya, telinga. Bagaimana contoh kalimatnya? Contoh kalimat deskripsinya, coba nih. Air sungai mengalir di sana, gemercik suaranya menambah asli suasana. Nah, dari sini juga bisa dilihat ya, gemercik suara. Nah, tahu kita itu suara kan dari telinga kita. Kalau mungkin mata ya, langsung saja. Oke, selanjutnya ini lagi. Burung kecil bernyanyi diiringi bunyi. Nah, bernyanyi. Kita tahu bernyanyi kenapa? Karena kita dengar suaranya. Nah, makanya dikatakan indera pendengaran. Oke, saja lanjut lagi. Nah, ciri yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar. Nah, kenapa di sini pembaca atau pendengar? Nah, kalau dia pembaca otomatis dia langsung dihadapkan dengan teksnya, jadi membaca, ya kan teksnya. Tapi kalau pendengar itu tadi yang saya bilang, kayak program televisi Explore Indonesia. Nah, itu kan nggak dibaca, tapi kalian mendengarkan mendengarkan suara yang menyampaikan tentang keindahan alam itu. Oke, mendengar merasakan sendiri pengalaman objek yang diamati penulis, membuat membaca. Nah, jadi anak ustazah, dalam membuat deskripsi ini, teks deskripsi ini, kita harus betul-betul mampu membuat si pembaca atau si pendengar itu bisa merasakan. Misalnya nih mau menulis teks deskripsi tentang sekolah SMP IT. Nah, lalu dikasih adiknya membaca. Adiknya itu nggak sekolah di SMP IT, tapi ketika dia membaca teks itu, minimal dia sudah bisa dia merasakan ternyata SMP itu luar biasa sekolahnya, enak ya. Kenapa enak? Diajarin banget kita nilai-nilai keislamannya. Nah, itu dia. Setidaknya itu bisa dirasakan oleh si pembaca. Selanjutnya, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, karena dia merupakan deskripsi, ya kan? Bisa deskripsi objek, makanya objek itu kan setiap objek punya ciri kan? Nah, jadi cirinya itu harus dijelaskan secara terperinci. Apa cirinya? Bisa warnanya seperti apa? Nah, ukurannya, bentuknya, bola misalnya, ya kan? Mau menggambarkan bola harus jelaskan bentuknya disebutkan bulat, nggak ada bolanya petak. Oke. Dan keadaan suatu objek. Nah, contohnya tempat wisata yang kalian ingin tuliskan. Keadaan tempat itu harus dijelaskan supaya orang ketika membaca itu bisa merasakan enak atau enggak tuh tempatnya. Nah, itu dilihat dari keadaan objeknya. Oke, selanjutnya yang saja jenis dari teks deskripsi. Nah, jenis-jenisnya. Coba lihat. Ada teks deskripsi
tempat atau spasial. Nah, spasial berarti dia menggambarkan tempat. Boleh sekolah, kamar mandi kalian, rumah anak ustazah, itu kan tempat. Apalagi misalnya tempat tidur ya, kamar tidur ya kan? Nah, itu bisa. Contoh, sekolahku sangat bagus. Ada pohonnya dan ada tempat santainya. Sekolahku sangat indah dilihat karena banyak jenis-jenis pohonnya dan tanaman yang subur. Makanan yang dijual di sekolahku juga sangat sehat dan bersih. Nah, ini objek ini ya, tempat, deskripsi tempat. Oke, langsung saja. Oke, jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah deskripsi benda. Nah, ini benda. Boleh misalnya sepatu, baju, tas. Nah, itu benda ya kan? Nah, atau di sini buku. Coba lihat. Ini bendanya buku. Buku yang kubeli itu mempunyai sampul berwarna dasar biru tua. Tunggu ya saya ya, sampai di sini dulu kalimatnya. Ini mau saya cek nih, tes dulu. Buku yang kubeli itu mempunyai sampul berwarna dasar biru tua. Ini pakai indera apa dia? Ayo, siapa yang tahu? Pakai indera apa ini? Warna. Kalau bicara warna berarti penglihatan ya. Indera penglihatan. Bertuliskan judul, subjudul serta nama pengarang. Nah, ini indera penglihatan biasanya. Oke, jenis tes deskripsi selanjutnya yaitu tes deskripsi waktu. Nah, saat itu jam tanganku menunjukkan 17.20 WIB. Mentari tanpa terasa mulai memasuki peraduannya. Nah, ini kan waktu ya, mau bicara tentang waktu. Ini menunjukkan mau menjelang maghrib ya. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya mendeskripsikan orang. Jenis selanjutnya yaitu tes deskripsi orang. Nah, ini bisa. Ayahku sangat baik. Ia memiliki rambut putih di kepalanya. Umur ayahku sudah 52 tahun. Sayangnya, ayahku selalu dikerjai orang karena umurnya yang sudah gampang tertipu dalam pekerjaannya dengan omongan orang. Tetapi ayahku selalu sabar dan terus berdoa. Nah, ini deskripsi tokoh atau orang ya. Nah, jadi anak ustazah misalnya nih kan ingin mendeskripsikan ibunya. Nah, boleh deskripsikan ibunya atau temannya. Ayahnya atau siapapun bisa. Oke, itu dia ya, anak ustazah. Nah, itu tadi dia ya tes deskripsi. Yang pertama tadi terkait pengertian, tujuan, ciri, dan jenisnya. Oke, terakhir anak ustazah, coba kita lihat. Ternyata teks deskripsi ini bukan hanya dipelajari bahasa Indonesia. Nah, ini siapa yang rajin baca Al-Quran ini tahu nih. Di dalam Al-Quran pun Allah itu sudah menuliskan suatu teks deskripsi. Nah, apa yang deskripsikan Allah? Nih, coba lihat. Muatan iman, Al-Quran surah Muhammad ayat 15. Keumpamaan tanaman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu tidak berubah rasanya. Dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakan mereka dengan orang yang kekal dalam neraka, diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Nah, ini di dalam Quran surah Muhammad ini ayat 15 ini Allah mendiskusikan dua tempat. Nah, ini dua tempat ya. Jenis yang pertama tadi dia surga dan neraka. Itu dia. Apa tujuan Allah mendiskusikan di dalam Al-Quran? Supaya kita sebagai umat Islam dalam membacanya kita bisa merasakan, walaupun kita tidak punya gambaran secara jelas surga itu seperti apa, tapi setidaknya kita punya sedikit contekan
gambaran sedikit lah terkait masalah surga, bagaimana nikmatnya surga itu, sehingga kita mau berlomba-lomba dalam membuat kebaikan, rajin beribadah. Nah, jadi ini tujuan ini Quran surah Muhammad deskripsikannya surga itu tujuannya itu supaya kita punya gambaran surga itu seperti apa, dan kita mau berlomba-lomba dalam berlomba-lomba untuk masukin surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan deskripsi tentang neraka. Supaya kita juga tahu atau merasakan takut bahwasanya neraka itu bukan tempat yang enak. Jadi kita menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat muslim. Paham tuh anak-anak? Oke, sampai di sini bisa dipahami? Atau bisa ada yang mau ditanyakan? Oke, kita cukupkan dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya